وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua berupa iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh barokah ini insyaallah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Karim yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Alfi Syukri. Kepada yang bertugas waktu dan tempat kami persilahkan. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang berbahagia, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim.
melangkah ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu pengajian rutin akhir pagi yang mana akan dibawakan oleh Al-Ustadz Abdul Wahab SPD dengan tema yaitu Kolbun Mayit. Kepada Al-Ustadz dengan segala hormat waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa syururi ma khalaqallahu lana wali jami'il alam wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa takarram ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ulama ana muhtaramin wa ju'ama ana mukarramin, juga kepada segenap pengurus Islamic Center Gontor, segenap pengurus kegiatan pengajian umum Ahad pagi yang alhamdulillah sampai sekarang atas izin Allah masih dikadirkan bisa berjalan untuk mengisi hari-hari kita, untuk memenuhi harapan, membasahi hati kita dengan kesadaran kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kajian-kajian ilmiah keagamaan. Semoga niatan yang tulus dari panjenengan semua, niatan yang tulus dari segenap pihak yang berusaha tetap meramaikan hati dengan keilmuan agama ini benar-benar menjadi sebab Allah menolong kita dalam kehidupan dunia ini. Allahumma amin. Benar-benar menjadi sebab Allah mengarahkan langkah kita dalam hidup di dunia ini menjadi langkah yang terarah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya nanti di titik finish perjuangan kita dalam hidup ini Allah menempatkan kita pada golongan ashabul yamin, golongan orang-orang yang berada di sisi kanan Allah, di sisi kanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dipayungi kasih sayang Allah, saya mohon maaf karena ada sedikit miskomunikasi dari saya dengan pengurus Islam Center, sehingga saya tidak bisa menampilkan slide yang sudah saya persiapkan. Ini karena saya lupa belum menyampaikan bahwa saya mempersiapkan slide, tidak terlanjur, tidak
bisa terpampang di depan panjenengan semua, maka saya minta maaf. Dan sejujurnya saya ini termasuk orang yang paling tidak betah ketika harus memakai masker, maka saya minta maaf, saya lepas. Bukan berarti kita tidak percaya dengan adanya COVID-19. Kita tetap percaya, itu memang ada. Dan pola yang berbeda dalam menyikapi wabah ini bukan hanya dalam kehidupan kita saja. Di era kehidupan golongan orang-orang yang paling dekat kepada Rasulullah dan era abad yang paling baik pun ketika menyikapi keberadaan wabah sudah ada perbedaan pola. Sehingga di masa sahabat ketika ada wabah, ada yang percaya bahwa wabah itu ada dan menghindari wabah itu jauh lebih baik, kemudian memilih jalan yang lain. Golongan Sayyidina Umar Ibnul Khattab, dan alhamdulillah Allah menyelamatkan. Ada juga sahabat yang acuh tak acuh, menganggap biasa saja. Tapi ada juga sahabat yang berani masuk ke wilayah wabah. Tapi takdir Allah juga menentukan lain, bahwa beliau yang berani masuk ke wilayah wabah itu akhirnya juga meninggal dunia karena wabah itu juga. Jadi pola seperti ini, bahkan maaf, lok-lokan, eyel-eyelan, perdebatan tentang keberadaan wabah seperti ini, ada yang mengejek, meremehkan bahwa percaya dengan COVID itu nonsense, bullshit, itu adalah apa nih, konspirasi. Maka zaman sahabat sudah ada yang mengatakan begitu. Jadi ini sesuatu yang wajar. Berikutnya, sejujurnya ini bagian saya paling tidak enak ini. Ada trilogi materi, Qalbun Salim, hati yang sehat, kemudian Qalbun Marid, hati yang sakit, dan titik akhir Qalbun Mayyit, hati yang mati. Kalau sudah mati selesai, tidak usah dibahas. Kamu mati kan? Sebelumnya mungkin apa yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau dari pemateri yang sebelumnya, meskipun mungkin ada sedikit perbedaan dengan apa yang ingin saya sampaikan, tapi paling tidak secara garis besar insya Allah ada kesamaan. Qalbun Salim, Qalbun Marid, Qalbun Mayyit. Kita jangan terjebak bahwa istilah semacam ini adalah istilah baku. Klasifikasi hati dengan 3 kelas, ada yang sehat, sakit, dan mati, ini bukan istilah baku. Bahkan kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh ulama di beberapa kitab tafsir pun kadang menafsirkan antara hati yang mati dengan hati yang sakit itu sama. Jadi istilah ini hanya sebuah kesimpulan dari hasil perenungan beliau, yang dari kesimpulan ini kemudian memunculkan 3 istilah itu. Yang pertama, Qalbun Salim bertumpu pada ayat Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana harta dan anak-anak tidak ada manfaat bagi kita, tidak ada gunanya bagi kita. Bagi orang-orang kafir itu, anak-anak mereka, jabatan anak-anak mereka, kekayaan mereka sama sekali tidak ada gunanya, illa man atallah, kecuali orang-orang yang pada hari itu datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sehat. Saya mencoba sedikit membuka di kitab tafsir At-Tabari. Qalbin Salim ini ternyata
Pemahamannya banyak. Tidak hanya satu aspek pemahaman hati yang tenang beriman begitu saja, tidak. Sehingga saya mengambil 3 pendapat saja di kitab At-Tabari ini. Pertama, yang dimaksud hati yang sehat adalah salimun minasyirki. Hati yang sehat dari unsur kesyirikan. Ketika hati sehat dari unsur kesyirikan, maka dia nanti datang kepada Allah di hari kiamat dalam kondisi yang tenang, nyaman, dan dia bisa berhadapan langsung sampai pada akhirnya dia akan bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Semoga kita dimasukkan dalam golongan ini, Allahumma. Karena nikmat yang paling besar di akhirat nanti, sebagian ulama menyatakan adalah nikmat bisa memandang zatullah, zat Allah. Semua kenikmatan surgawi tidak ada bandingannya dibandingkan ketika bisa melihat zat Allah. Dan manusia di akhirat nanti bisa melihat zat Allah itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan kondisi di dunia ini. Ada yang bisa melihat setiap saat, ada yang melihatnya hanya pagi dan sore, ada yang melihatnya hanya sehari sekali, bahkan ada yang seminggu sekali. Dan semoga kita dimasukkan golongan ini saja, meskipun seminggu sekali sudah sangat lumayan. Menurut Imam Al-Dhahhak, yang dimaksud dengan qalbin salim huwa al-khalis, hati yang murni, hati yang ikhlas, hati yang tulus kepada Allah. Dalam kehidupan ini semuanya selalu diusahakan semurni-murni mungkin karena Allah. Karena menurut saya ikhlas itu tidak hanya dalam kebaikan. Ada orang yang ikhlas dalam keburukan juga ada, ikhlas dalam maksiat. Mergo saking pengene gak ada langganan datang pondok pesantren Putri Darun Nikmah Guyangan. Target utama berangkat dari rumah, tujuannya ya memang menemui melati di Guyangan. Nah itu juga ikhlas, murni maksiat. Tapi ini hati yang murni, semuanya berusaha disandarkan betul-betul karena Allah, tidak ada motif yang lain. Ketika dalam kehidupannya bisa seperti itu, maka insya Allah dia akan datang kepada Allah dengan hati yang tulus, tidak ada motif yang macam-macam. Dan biasanya orang yang seperti ini, bisa seperti ini, orang yang dalam oleh Rasulullah disebut dengan kalimat al-bulhu. Al-bulhu itu pemaknaannya identik dengan makna yang bodoh, nyuwun ngapunten. Sing pinter-pinter gak pakai kata ini. Lah kok ngoten, mergi nyuwun ngapunten, tiyang pinter niku rada kendel minteri. Tiyang pinter niku rada kendel ngakali. Biasanya ngoten niku. Dan mereka yang menjadi pelanggar hukum paling utama, paling kendel melanggar hukum niku orang yang berilmu. Mboten teng ilmu agama, mboten dateng kehidupan nyata. Kan mriki polisi-polisi niku nggih rada ngladak anjing ngapunten ngoten mboten polisi. Iki nggih kula terus di. Nggih kan rada kendel melanggar. Kenapa? Karena mereka tahu rekayasa hilah bagaimana harus menghindar ketika terkena jeratan hukum. Sing duwe ilmu ya ngono. Dalam ilmu agama jangan dikira ustaz-ustaz itu terus mereka ketika sudah jadi ustaz mereka menjadi orang yang tulus dalam ibadah, belum tentu. Banyak juga ustaz yang dalam ngaji kalau tidak dapat uang saku mboten budal. Kenapa? Ada rekayasa alasannya. Aku ingin bangun pondok. Apakah itu salah? Kita tidak menilai mereka salah. Tapi memang biasanya seperti itu. Semakin jenengan berilmu, jenengan semakin berani melanggar aturan Allah biasanya. Dene mugi-mugi kang rawuh dateng mriki mboten Allahumma amin. Orang yang hatinya murni. Terakhir, orang yang masuk dalam kategori qalbin salim adalah ayya'lama annallaha haqqun.
Wa anna sa'ata qa'imah. Orang yang yakin bahwa hari kiamat itu ada dan Allah itu nyata. Jenengan nek disuwuni pirsa didangu Gusti Allah wonten apa mboten, jenengan jawab mesti wonten. Buktine napa nek wonten? Napa? Bisa hidup. Kita bisa hidup. Tapi mereka yang tidak percaya pada Allah juga bisa hidup karena meskipun tidak ada Allah, kata mereka. Kalau kita betul-betul percaya Allah ada, sakniki umpami, tembung umpami mawon. Jenengan yakin bahwa Allah yang mengatur kehidupan panjenengan semua, jenengan yakin bahwa Allah itu ada, seandainya Allah menghendaki detik ini juga jenengan sedo siap napa boten? Boten. Mboten kok percaya. Percaya, tapi tingkat kepercayaan kita itu masih sangat-sangat tipis. Sehingga kalau kita mau jujur dengan hati kita, tingkat kepercayaan kita kepada Allah, kebenaran kerelaan Allah itu masih di bawah dari kepercayaan kita terhadap diri kita sendiri. Terhadap harta kita bahkan Allah masih kalah. Bukti ini pun nek duitnya wis entek bingung. ATM-nya sampun tipis ngoten mawon wis. Pikirane kuwi iso nerusne boga. Corona seperti ini semua hasil usaha macet kaya wis gak iso urip-urip kok. Ini Al-Bun Salim. Kalau di tafsir Al-Qurtubi malah lebih tafsir Al-Mawardi malah ada disebutkan 5 pendapat. Imam Ad-Dhahak tadi sama, ada satu pendapat yang mengatakan Al-Bin Salimin minal ma'asi, orang yang selamat dari kemaksiatan. Tapi di versi tafsir At-Tabari pendapat ini disanggah mustahil. Secara logika manusia bebas dari kemaksiatan mustahil. Meskipun tingkat kemaksiatannya berbeda-beda, tingkat kemaksiatan Nabi pun tidak sama dengan tingkat kemaksiatan kita. Nabi juga maksiat, hanya kemaksiatan Nabi tidak masuk ke level dosa menurut orang awam. Tapi bagi Nabi itu sudah sebuah dosa yang tidak termaafkan. Buktinya apa? Nabi Musa pun sangat takut kepada Allah karena pernah memukul seseorang yang menyebabkan kematiannya. Nabi Ibrahim sangat takut kepada Allah karena pernah menipu berbohong 2 kali. Hanya 2 kali. Takutnya kepada Allah dari kiamat luar biasa. Kita berbohong sehari banyak kali. Ini Al-Bun Salim. Kemudian dari sisi lain disampaikan Al-Bun Maridun, hati yang sakit. Di hati yang sakit ini ada 10 kalimat di Al-Quran yang menyebutkan dengan kalimat langsung hati yang sakit. Meskipun mungkin kalimatnya sedikit berbeda, tapi fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada rasa sakit. Kurang lebih kalimat seperti itu ada 10 kalimat. Tapi maaf, ternyata ketika dibuka kalimat yang berkaitan dengan hati yang sakit di 10 tempat itu di Al-Quran, semuanya berkaitan dengan orang munafik. Ada satu yang tidak berkaitan dengan orang munafik, tapi berkaitan dengan orang kafir. Contoh kalimat saya ambil di surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada sakit, ada penyakit, dan Allah menambah penyakit mereka di dunia. Penyakit hati mereka, keburukan hati mereka, kemunafikan mereka, keraguan mereka. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka akan ada siksa yang sangat pedih sebab
mereka menganggap agama ini sebuah kebohongan. Di kalimat ini, kalau kita membuka di tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, masih karya Imam At-Tabari, wal marad, yang disebut sakit di situ, yang disebut sakit di dalam hati itu bukan sakit karena kemunafikannya, bukan sakit karena kekafirannya, tidak, tapi wal maradul ladzi dzakarallahu jalla sana'uh fi i'tiqadi qulubihim alladzi wasafnahum huwa syakkuhum fi amri Muhammad. Sakit itu adalah syakkuhum fi amri Muhammad, karena mereka ragu kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ragu dengan agama, ragu dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, maka saat itu hati mereka sakit. Ini mulai nyinggung dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Di hati kita kalau ditanya apakah percaya kepada Allah, dari kita kebanyakan mengaku percaya. Tapi kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, kalau kita mau jujur dengan hati kita, masih kalah dengan pekerjaan kita, masih kalah dengan suami kita, masih kalah dengan akal kita. Salah satu contoh, jenengan mempunyai logika matematis bahwa kalau saya melakukan A, B, C, D, maka saya pasti selamat. Kalau saya sudah bermasker, sudah mencuci tangan, saya tidak akan kena corona, tidak akan kena COVID. Tapi nyatanya dokter yang sudah pakai APD pun banyak yang meninggal dunia. Artinya apa? Menurut saya tetap harus memakai, bukan berarti kalau melarang dengan pakai masker, berarti kalau ingin masker. Bukan, ini hanya ini contoh. Kalau kita memakai masker hanya sebagai bagian usaha kita, sah-sah saja. Tapi kalau kita sangat yakin bahwa masker inilah pelindung kita, tangan kita dengan pakai hand sanitizer itulah yang menyelamatkan kita, konyol. Itulah penyakit hati kita. Saat itu hati kita sakit karena mulai ada keraguan kita kepada Allah. Niki rata-rata putrane pinten Ibu? Kalih rata-rata. Wis guyu dhisik. Jenengan hanya memiliki 2 anak dengan KB, yang membuat jenengan memilih itu nopo? Tren atau takut, khawatir, ada sedikit kekhawatiran, kesulitan membiayai. Kalau yang dikasihnya hanya 2 malun, tidak masalah. Tapi kalau sampai ada pikiran, saya kalau tidak KB, saya nanti akan kesulitan mendidik anak saya, kesulitan membiayai anak saya, maka niki kita masih lebih percaya dengan matematika akal kita daripada pada Allah. Napa niki salah mboten? Ini tidak menyalahkan saya. Ini kalau memang memilih 2 anak silakan, tapi hatinya, motifnya dijaga, ditata. Jangan sampai kita lepas dari keyakinan kita kepada Allah. Pengen banyak anak, niku maaf, ini banyak anak. Kula nembe sekawan. Programnya sak hari ini Gusti Allah. Wong sisian kula niku anak nomor 7 dari 10 bersaudara. Terus sandal keri mawon kira-kira dadi. Tapi yang takut istri saya. Dan yang jalur kantor titik mawon mboten masalah. 2 menit beres. Ini hati yang sakit. Kemudian termasuk di antara hati yang sakit, Allah menyebutkan fazadahumullahu maradha wa tahayyuruhum fihi, dan mereka semakin bingung antara mengikuti Nabi Muhammad atau tidak, menolak Nabi Muhammad. Ini orang munafik. Maaf, jangan salah paham kalau di Al-Qur'an dikaitkan di pembahasan ke wilayah orang munafik, maka mereka itu 99% orang kafir yang berpura-pura Islam.
Kata munafik di Al-Quran 99% orang kafir yang berpura-pura Islam. Tidak sama dengan munafik dalam pemahaman kita hari ini. Kemudian ada ayat berikutnya, saya tambah satu ayat. Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Surat Al-Anfal ayat 49. Ingatlah ketika para munafikun, orang-orang munafik itu berkata, tidak hanya orang yang munafik saja yang berkata, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan, itu loh orang-orang Islam itu tertipu oleh agama mereka. Perhatikan orang-orang Islam itu, mereka ditipu oleh agama mereka sampai rela mati dalam berjuang, dalam jihad, dalam peperangan. Manakala munafikun dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit mengatakan begitu, Allah menegaskan wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa berserah diri kepada Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah, maka Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini di ayat ini penafsirannya adalah syakun fil Islam lam yasihha yaqinuhum. Penyakit di sini, hati yang sakit adalah keraguan dengan agama Islam dan tidak kuat keyakinan mereka. Ini sekedar menyambungkan hati yang sehat dengan hati yang sakit. Sekarang mulai masuk ke hati yang mati. Ternyata di Al-Quran ada kalimat yang senada dengan hati yang mati, tapi juga semakna dengan hati yang sakit. Dengan kalimat siyah, yaitu di hati mereka terasa keras, hati mereka keras. Fabimana qadhihim mitsaqahum la'annahum faja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna kalima amma wadhi'i wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Niki gambaran di Al-Quran ada satu istilah yang tidak menyebut dengan hati mati, tidak menyebut dengan hati yang sakit, tapi disebut dengan hati yang keras, qasiyah. Kenapa? Karena nanti kalau kita ke bawah, ini baru dari Al-Quran, istilah-istilah ini nanti bisa semakna dengan sakit, tapi bisa semakna dengan mati. Niku mawon riyen pokoke kenal riyen guys istilahnya. Di ayat lain di surat Al-Baqarah surat ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa." Niki hati yang keras. Ternyata ketika ditelusuri semua ayat yang berkaitan dengan penyebutan hati yang keras, penyebutan hati yang mati, penyebutan hati yang sakit, semua ayat itu berkaitan dengan berkaitan dengan orang-orang kafir. Semua ayat loh ya, kalau bicara tentang ayatnya dulu, mungkin biar kita mempunyai arah pemahaman yang komprehensif. Kalau langsung kita mengikuti pemahaman sekarang, ketika bertemu dengan ayat yang menyebutkan hati yang keras, dikira hati yang keras ini bukan orang kafir nantinya. Kalau di Al-Quran, saya tegaskan di Al-Quran, bukan di hadis, bukan pendapat ulama yang merupakan penafsiran Al-Quran. Ketika menyebut tentang hati yang keras, hati yang sakit, hati yang mati, itu berkaitan dengan orang-orang kafir semuanya. Tidak berkaitan dengan orang Islam sama sekali. Di Al-Quran apa ada kalimat yang menyebutkan hati yang mati? Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a idza wallau mudbirin. Maka sungguh engkau Nabi Muhammad
tidak bisa memperdengarkan, memberi pendengaran, membuat orang-orang yang mati itu bisa mendengar, engkau tidak bisa. Wala tusmi'us summa du'a, dan engkau tidak bisa menyebabkan orang-orang yang tuli itu bisa mendengarkan ajaan. Idza wallau mudbirin, pada saat mereka sudah berpaling. Di sini ada kalimat engkau tidak bisa memberi pendengaran kepada orang-orang yang mati. Surat Ar-Rum ayat 52 niki membahas tentang al-mauta, orang-orang yang mati. Ternyata orang mati di sini, orang yang mati di sini adalah bukan orang mati dalam kehidupan, bukan orang yang mati hilang rohnya, lepas rohnya, tapi wahum alladzina alimallahu qabla khalqihim annahum la yu'minun. Orang-orang yang mati, orang-orang kafir yang mati hatinya ini adalah orang-orang yang Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Dalam artian sudah tahu itu sudah mempersiapkan sejak sebelum penciptaannya bahwa orang itu diciptakan tidak beriman. Sudah dipastikan oleh Allah tidak beriman. Padahal maaf, dalam kehidupan, dalam pandang mata kita, orang kafir pun banyak yang di akhir perjalanan atau bahkan sebelum akhir perjalanan, di tengah perjalanannya dia berubah menjadi beriman. Ini dalam pandang mata manusia. Artinya apa? Kita tidak layak menyebut mereka yang kafir dalam pandang mata kita, dalam keilmuan kita, mereka selamanya pasti kafir kemudian pasti masuk neraka. Tidak ada jaminan, tidak layak. Karena itu ulama sering menegaskan ketika menafsirkan ayat-ayat semacam ini dengan kalimat alimallahu qabla khalqihim. Sebelum mereka diciptakan, mereka sudah ditentukan akan kafir. Ketika ada ayat yang memvonis mereka kafir, fatubi'a ala qulubihim, hati mereka sudah disegel, maka yang berhak memutuskan, menjustifikasi ini tersegel dan tidak akan beriman lagi hanya Allah. Kita tidak bisa memastikan. Ini orang-orang yang mati di sini, ini yang dimaksud di ayat ini. Ini masih saya ambil dari tafsir Ruhul Bayan karya At-Tabari, salah satu kitab tafsir yang polanya tafsir bir-riwayah, tafsir dengan ayat, tafsir dengan hadis, tafsir dengan pendapat para sahabat dan para ulama. Sebelum Imam Ibnu Katsir membuat tafsir itu, Imam At-Tabari sudah membuat tafsir At-Tabari ini, tafsir Ruhul Bayan, yang semuanya ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat para sahabat dan para ulama. Kemudian, apakah ada hadis yang menyebutkan tentang orang yang mati hatinya? Ada. Hadisnya panjang, maaf kalau dibaca semuanya nanti tidak nutut dan tidak nyampe. Saya ambil ketika Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari sowan kepada Rasulullah, kemudian matur kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta pesan, yang dengan pesan itu diharapkan bisa membuat beliau hidup menjadi lebih baik di kemudian hari. Maaf, para sahabat itu kalau sudah mendapat dawuh dari Rasulullah, maka dawuh dari Rasulullah itu meskipun dalam hukum fikih kita itu sunnah, dalam hukum fikih kita itu mubah, tapi ketika sudah diperintahkan Rasulullah, bagi para sahabat itu menjadi seperti wajib. Seperti wajib. Itu kekuatan hati para sahabat. Jenengan diberitahu sunnah-sunnah muakkadah pun sering melalaikan. Kalau diberitahu yang sunnah itu dihukumi wajib, jenengan kira-kira ketakutan. Ini mungkin pernah saya singgung di sini. Sholat witir, ibu-ibu, bapak ini ingkang sholat witir saklintune Ramadan boten nate witiran.
kathah napa wonten tidak witiran ketika di luar Ramadan. Padahal witir ini menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Witir ini menurut sebagian ulama hukumnya wajib. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak. Tapi di antara kita witiran kathah ingkang waktu poso. Dan witir ini salah satu sholat yang hampir tidak pernah ditinggalkan sekalipun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ahli tafsir hadis menyebutkan sholat Rasulullah yang dalam riwayat Sayyidah Aisyah, sholat Rasulullah 11 rakaat di dalam dan di luar Ramadan itu menurut sebagian ahli tafsir hadis adalah sholat witir. Di dalam dan di luar Ramadan 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Menurut sebagian ahli tafsir itu sholat witir. Kenapa? Karena ada kalimat di dalam dan di luar Ramadan. Rasulullah di hadis ini ketika Sayyidina Abu Dzar diberi pesan, satu pesan tambah Rasulullah kurang. Diberi pesan tambah Rasulullah kurang. Pada satu titik Rasulullah menyebutkan ketika Sayyidina Abu Dzar matur zidni, beri tambahan saya tentang pesan itu. Rasulullah menyebutkan ola iyyaka wa kasratal dhahki. Hati-hatilah engkau Abu Dzar, hati-hatilah engkau dengan banyak tertawa. Berarti gak patek nek wong guyu. Hati-hatilah engkau dengan banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba. Karena banyak tertawa itu membuat hati mati. Kalau maaf, ini mulai nyambung. Kalau hati mati ini kita arahkan kita sambungkan dengan ayat, di mana di semua ayat yang menyebutkan tentang hati mati tadi berkaitan dengan orang kafir. Sedangkan di sini hanya karena banyak tertawa akan menyebabkan kafir. Bahaya kan ya? Pelawak nih kok kafir. Makanya saya tadi itu di awal tadi baru ayat, belum tentang hadis yang menyebutkan istilah hati mati. Sebabnya saya diri betul gampang-gampang memvonis ini mencoba memberi satu wacana yang baru. Wahyu dhibu binuril wajhi, dan banyak tertawa itu membuat cahaya wajah, aura wajah itu menjadi hilang. Berbeda dengan teori kita. Teori kita banyak tertawa awet muda, tapi sehat menyehatkan menurut teori kita itu tidak. Kenapa? Karena pilihan Rasulullah adalah ad-dhahki. Ad-dhahki ini adalah tertawa yang sampai keluar suaranya. Kalau tertawa tidak ada suaranya itu masih agak mending, tapi bukan berarti terus nanti kita memperbanyak kalau tertawa yang tanpa suara di jalan-jalan tertawa. Sudah mulai ada sedikit perbedaan istilah hati mati di Al-Quran dengan hati mati di hadis. Ini di Tafsir Ruhul Bayan menegaskan bahwa ada satu kalimat yang sangat tegas bahwa yang dimaksud hati yang mati di Al-Quran adalah kekufuran. Saya menegaskan saja, annal kufra mautul qalbi kama annal isyana maraduhu. Bahwa kekufuran itu matinya hati, tapi kemaksiatan adalah sakitnya hati. Kalimat ini di Tafsir Ruhul Bayan yang ada di jilid 7 ayat 55. Pinten jilid mawon juga jilid 7 barang. Oke, selesai tentang mati. Istilah mati di Al-Quran dengan istilah mati di hadis sudah ada sedikit pergeseran, perbedaan. Kita nanti bahas itu dulu. Ada sebagian tafsir yang menyebutkan tahapan matinya hati.
Tahapan-tahapan mati hati itu disebut di Al-Quran dengan istilah-istilah yang ketika disebut di rangkai maka ada beberapa fase tahapan yang berbeda. Pertama, orang yang hatinya sakit dulu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Meskipun itu tadi berkaitan dengan orang kafir, tapi di sini mencoba menyebutkan istilah marad, sakit hatinya. Di tafsir Ruhul Bayan ditegas yang dimaksud sakit adalah kemaksiatan, kekurang yakinan kepada Allah, itu adalah sakit. Tahapan pertama. Kalau sakit hati ini tidak segera diobati, maka akan masuk ke level kedua. Level berikutnya zaid, atau hati yang menyimpang, penyimpangan hati. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka orang-orang kafir itu menyimpang dari jalur agama Allah, maka Allah menyimpangkan mereka dari jalur yang dipilih oleh Allah. Setelah sakit, semakin menyimpang, semakin berani melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka Allah akan semakin menyimpangkan hatinya. Setelah ini semakin belum ditata, belum dikendalikan, maka lama-lama hati itu akan berkarat. Ar-Rain balrona ala qulubihim ma ala qulubihim. Sebaliknya di hati mereka mulai berkarat. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang ayat balrona ala qulubihim ini adalah ada satu keterangan ketika seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, maka di dalam hatinya ada demblok. Kotoran yang nempel. Satu kemaksiatan ada kotoran. Ketika tidak segera ditobati, tidak segera dibersihkan, maka akan bertumpuk dengan kotoran yang lain. Semakin banyak, maka akhirnya balrona ala qulubihim, hati mereka jadi berkarat. Tapi ketika kotoran itu dibersihkan, hati akan mengkilap lagi. Lah awake dhewe niku nyuwun sewu. Monggo jujur. Ibu-ibu utaminipun. Ibu-ibu mawon jenengan ngrasani tiyang niku sedinten nggih. Tidak bisa menghitung karena saking sering. Bapak-bapak nopo mboten nate sami. Ini hati yang berkarat. Kita istighfar, ibu-ibu istighfar di bar salat harus istighfar ya. Monggo jujur sak jujur-jujure ning jero ati. Ketika baca Astaghfirullahaladzim, hati ini kelingan dosa, nopo kelingan susah, nopo pokoknya Astaghfirullahaladzim. Betul kelingan nopo-nopo? Kelingan utang. Pokoknya moco, hati tidak nyambung, kalih maknane mboten nyambung, apalagi kepada Allah. Maka istighfar kita hampir tidak pernah, mungkin hanya 80%. Mungkin 80% dari istighfar kita yang tidak ingat sama sekali kepada Allah, apalagi kepada dosa kita. Maka hati kita tadi ada demblok tadi, demblok, maka lama-lama berkarat. Kita masih bisa-bisa kita dalam posisi ini. Semoga kita diberi kesempatan untuk bisa mengistighfari, bisa mentaubati kesalahan kita. Yang ke fase keempat, ketika sudah berkarat dan tidak segera dibersihkan dengan syahadat, dengan penambahan ibadah, maka akan masuk ke fase keempat, maknun. Hati mereka tertutup. Waja'alna ala qulubihim akinnah. Allah menentukan dan kami jadikan tutup di atas hati mereka. Ketika sudah tertutup ini sudah na'udzubillah, akan sangat sulit. Ketika ini tidak segera diantisipasi, maka level berikutnya adalah fatubi'a ala qulubihim. Hatinya madbuk. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Malah Allah mengunci mati. Mengunci mati, terus dikunci jeret, kuncinya dibuat. Sekali lagi, yang berhak memvonis seperti ini adalah Allah. Kita tidak perlu. Orang kafir tidak mungkin beriman, tidak, belum tentu. Kita yang beriman seperti ini
pasti iman sampai mati, tidak ada jaminan. Semoga kita tetap diberi kekuatan untuk menjaga iman kita, Allahumma amin. Dan yang terakhir pada level ini yang paling bahaya, pada level makhtum atau khotam, hatinya tersegel sampai Allah memutuskan khotamallahu ala qulubihim. Segel itu botol ditutup jeret, itu lebih tutup, bila ditutup terus di segel. Berarti ketika sudah segel ini lapisan terakhir, sudah tidak bisa di otak-atik, betul sakit dibuka. Ini tahapan hati yang mati. Meskipun marot tadi, sakit itu tadi sudah masuk dalam kategori hati yang mati juga. Hanya masih di level paling rendah. Menawi pengen ngertos keterangan menika, sakit jenengan rujuk datang kitab Bahrul Fawaid karya Al-Kalabazi, beliau Al-Hanafi yang wafat pada tahun 380 Hijriah. Juz 1 halaman 122 versi kitab elektronik Maktabah Syamilah. Ini tahapan hati yang mati. Untuk sementara kita simpulkan hati yang mati adalah sama dengan hati yang keras. Hati yang mati adalah sama dengan hati orang kafir. Hati yang mati adalah sama dengan hati orang munafik. Hati yang mati sama dengan hati yang sakit. Berarti pemahaman yang kemarin apa harus dirusak? Tidak. Buatan merusak pemahaman yang kemarin, tetap sejalan. Kenapa? Ketika ada penyakit apa yang disampaikan oleh Profesor Soleh kemarin, ada penyakit ujub, ada penyakit napa malih pinginane. Sampun lali napa mboten kelingan? Penyakit hati yang kita rasakan kemarin, maka itu termasuk bisa dalam dataran pembahasan yang sudah masuk ke kita, tidak di Al-Quran ya, tidak versi Al-Quran, itu sudah termasuk dalam kategori hati yang mati. Di kitab Faidul Qadir karya Al-Manawi di halaman 4 di jilid 4 halaman 259 ada kalimat yang menyitir pendapat Imam Nawawi. Lal ulama, kata Imam Nawawi, yukrohu iksaru dohki, dimakruhkan banyak tertawa. Bahwa fi ahlir rutabi wal ilmi atbah, banyak tertawa yang muncul dari orang yang ahli ilmu, kiai, ustadz, banyak tertawa, tapi bahasanya ad-dohki ya, tertawa yang sampai terbahak-bahak, itu lebih tidak baik lagi. Wa min afati kasratihi mautul qalbi, dan efek buruk dari banyak tertawa adalah matinya hati. Atas bagi dapat ini wong. Tapi ternyata Imam Nawawi memberi penafsiran. Yang dimaksud mautul qalbi adalah ayat aswatuhu wa zulmatuhu. Yang dimaksud matinya hati di hadis ini adalah hati yang keras dan hati yang gelap. Ini menurut Imam Nawawi. Hati yang mati ini sudah lepas dari Al-Quran, sudah agak sedikit berbeda dengan hadis. Tapi ini merupakan penjabaran dari hadis tentang larangan banyak tertawa. Hati yang mati, yang dimaksud hati yang mati apa? Aswatuhu wa zulmatuh, hati yang keras dan hati yang gelap. Sumpah mawon, lagi duit entek sumpah, corona sumpah, bojone nesu sumpah, peteng mawon atine. Tanda saat itu hatinya sudah mulai mati. Ben salah diparingi bagian yang paling menakutkan. Kol ning pisan. Yes. Ben gak iso guyu pisan. Imam Al-Ghazali menambahkan kasratul dhahki wal faraqi bidunya sumun qatil. Banyak tertawa dan banyak merasa bahagia dengan duniawi
banyak tertawa dan banyak merasa bahagia karena mendapatkan duniawi, maka itu adalah racun yang mematikan. Fayakhruju minal qalbi al-khawfu wal huznu wal dzikrul mauti. Ketika banyak tertawa, ketika kita banyak merasa sangat bahagia dengan mendapatkan unsur duniawi, kenikmatan duniawi, maka dari hati akan keluar rasa takut dari Allah. Dari hati akan keluar rasa prihatin kita, mergungguyu. Dari hati akan hilang, keluar kadar keingatan kita akan kematian. Yang guyu kakaan loro yang mati terus sakit guyu nopo betul. Ini sudah masuk ke versi ulama. Hati yang mati ketika terlalu banyak tertawa, maka hati akan menyebabkan hati yang mati. Kenapa bisa menyebabkan hati mati? Rasulullah menyatakan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita terlalu banyak tertawa dan bahagia dengan duniawi, semua yang baik dari hati kita akan hilang. Eling kali Gusti Allah pun hilang. Jenengan pas guyu kakaan kelingan Gusti Allah napa mboten? Hampir tidak mungkin. Wa ahwalul qiyamah, urusan dari kiamat juga hilang. Wis gak bakal kelingan kiamat. Wong mboten guyu mawon gak patek kelingan. Monggo kula pengen napa niki ngelingne ati kula kalih monggo jujur. Jenengan setunggal minggu niki kelingan menawi benjing sewaktu-waktu jenengan mati dan sewaktu-waktu dibangkitkan dari kiamat ping pinten seminggu? Beberapa kali. Ada yang tidak pernah ingat sama sekali. Kelingan mati sak waya-waya. Tesih kata sing kelingan nggih. Alhamdulillah. Artinya saat itu hati jenengan masih hidup. Kemudian satu keterangan berikutnya, iyyaka wa kasratal dhahki, penafsirannya adalah aikasturisu qaswatal qalbi. Banyak tertawa menyebabkan hati menjadi keras. Ini kita. Terus selesai, hati keras ya. Sekarang mulai ada perbedaan. Hati yang mati tidak lagi orang kafir. Hati yang mati tidak lagi orang munafik. Tapi hati yang mati adalah hati yang keras. Sudah ada tambahan wacana. Artinya semua orang potensi hatinya mulai memasuki tahapan kematian yang level pertama tadi. Sakit di dalam hatinya karena kemaksiatan. Selajengipun jadi ini. Terus tanda-tanda hati mulai mati. Tandane napa? Hati kita mulai mati. Pertama, mulai berkurang atau sedikit rasa malu kita. Mulai sudur rasa isin. Malu dalam banyak hal dan dalam semua hal. Banyak ibu-ibu yang ketika di pengajian memakai pakaian rapet jilbaban, tapi di rumah tidak peduli lagi. Wonten tiang lintu tapi boten wonten tetap tidak memakai kerudung. Rasa malu di situ sudah berkurang. Bapak-bapak iki wonten mboten ibu-ibu tok. Pengajian nggih macak sae, tapi di dalam damel katok pendek membuka aurat. Niki gitu sik kata. Artinya rasa malu ketika sudah semakin hilang. Masya Allah kalau kita bicara tentang rasa malu mumpung kelingan, Rasulullah itu mengajarkan satu ajaran yang luar biasa. Kalau jenengan memperhatikan adab, etika yang diajarkan oleh Rasulullah dan ulama, bahkan para sahabat berkaitan dengan rasa malu ini, ada satu keadaan yang kita perlu berpikir. Sampai Imam Al-Ghazali menyatakan disunahkan, dan banyak ulama mengatakan disunahkan ketika kita ke kamar mandi untuk BAB menutup kepala. Terserah pakai apa, yang penting kepala ini ditutup. Ya.
kopiah, kalau kopiah paling udah sholat terus digotot di WC. Sebenarnya tidak masalah, tapi ya rodok gak pantas munggu kita, menurut kita. Paling tidak minimal, bahkan di sebagian kitab fikih itu sebutkan kalau leheran kepala, gulon lambi niki dilangkepaken dan menutup sirah, pokoknya mlebu jeding niku ditutupi sirahipun. Kenapa? Karena umumnya kita ketika masuk ke kamar mandi membuka aurat. Mau tidak mau keadaan memaksa membuka aurat, karena itu rasa malu kepada Allah. Apa ini ada sahabat yang melakukan itu? Jenengan buka di kitab Qurratul Uyun. Sayyidina Abu Bakar ketika melakukan hubungan suami istri menutup kepalanya dengan kain. Kenapa? Haya'an lillah, karena malu kepada Allah. Sampai ke situ. Ini etika tentang rasa malu. Lah awake dhewe niku isin teng Gusti Allah gak patek duwe, teng menungso ya gak duwe blas. Sehingga bicara dengan mengumbar aurat orang lain, mengumbar aib orang lain, kita bicara menjelek-jelekan orang lain, kita bicara seakan-akan menggurui orang lain itu santai mawon, mboten gadah rasa isin. Termasuk kang teng ngarep iki. Cah cilik tapi gayane gulon iki. Gak kok gedine rono mati iki. Pakai cilik mawon. Ada sebuah kalimat dari ulama yang menyatakan wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu fi quwwatu khuluqil haya wa qillatul haya'i, dan sedikitnya rasa malu mim mautil qalbi warruh, itu sebagian dari kematian hati dan kematian jiwa. Ketika rasa malu kita sudah sedikit, muga-muga saged besar keisinan kita. Yo, kok dijelaskan piyambak, betul usah diperjelas. Besar rasa malu kita, semoga Allah. Amin. Tanda hati mati berikutnya adalah hati ini semakin jauh dengan agama. Maaf. Kalau kita memperhatikan hati kita ini merasa dekat dengan agama. Betul nggak? Kalau kita mau mengakui perasaan yang ada di hati kita ini dekat dengan agama. Tidak ada rasa jauh dari agama. Tapi kalau kita mau jujur, keterangan dari Allah, dari Rasulullah adalah Allah tidak melihat fisik manusia. Allah tidak melihat lahiriah manusia. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati manusia. Sekarang 24 jam dari kehidupan kita, yang hati kita betul-betul nyambung kepada Allah, berapa persen? Betul-betul nyambung dalam arti sebenarnya. Dari sholat jenengan yang betul-betul ingat kepada Allah pada saat sholat, berapa persen? Menawi kula mboten wonten sedoso persen. 24 jam itu sing kelingan Gusti Allah tenanan pinten persen. Bahkan kita ketika membaca Al-Qur'an pun kadang tidak ingat kepada Allah. Bahkan kita ketika sholat pun banyak tidak ingatnya kepada Allah. Maka kalau kita bilang kita dekat dengan agama, nampaknya rodok tebing nggih. Kula mboten ngarani jenengan piyambak. Fa'ulima anna mautal qalbi wa halakuhu yuhridu dzalik. Hati yang mati dan hati yang rusak menyebabkan hati itu lalai kepada Allah. Innama hayatuna hiya bima yad'una ilaihillah. Hidupnya hati kita adalah sebab apa yang membuat hati kita ini nyambung kepada Allah. Itulah hati kita yang betul-betul dinilai oleh Allah dari ibadah kita. Saat hati kita nyambung kepada Allah, itulah yang dinilai. Sholat kita yang betul-betul menjadi nilai ibadah di hadapan Allah pada saat hati kita konsen ingat kepada Allah. Itulah sholat kita sebenarnya.
terus hati kita berapa persen niku. Maka hati kita sudah mulai ada tanda-tanda hati yang mati. Yes, ben tambah wedi ini. Hati yang tidak tersentuh oleh Al-Quran, tanda ketiga. Artinya ketika hati kita membaca Al-Quran, ketika hati kita diingatkan dengan Al-Quran, boten patos krasa, boten wonten rasa sengkring teng jero ati. Tidak ada sentuhan yang kuat di dalam hati. Bar ngaji, saat ngaji kelingan, bubar lewat dugi alun-alun panggil dagangan sing apik, Qur'ane wis ilang. Fa innal qalba idza lam yantafi bil Qur'an wa lam yata'i bi fa innahu qalbun qasin maridun. Ini di syarah Riyadhus Shalihin. Di syarah Riyadhus Shalihin, hati ketika sudah tidak bisa mendapatkan kemanfaatan dari Al-Qur'an dan tidak bisa menerima pelajaran dari Al-Qur'an, maka hati itu sudah merupakan hati yang keras. Kemanfaatan dari Al-Qur'an yang pertama adalah paling sederhana, pada saat kita membaca Al-Quran ada rasa damai, ada rasa tentram, tenang di hati. Kalau ketika membaca Al-Quran tidak ada rasa apa-apa, saat itu tanda hati kita sudah keras. Yang kelima, tanda hati yang keras ini semakin tinggi level kekerasannya, tidak pernah menyesali dosa yang dilakukan. Dosa benek boten nate getun. Kula sing gak ngrasani malih kok gak ngrasani napa ya. Hati ngoten. Dosa-dosa yang kita lakukan tapi kita tidak pernah menyesalinya niku napa? Kata nggih. Boten bisa diwaca. Min alamati mautil qalbi, termasuk tanda-tanda kematian hati menurut sebagian ulama, adamul khuzni ala ma fataka minal murafaqat, kita tidak pernah menyesal ketika kehilangan ibadah kita, tidak pernah merasa prihatin ketika kita tidak sempat beribadah, dan tidak menyesal fatarkun nadam ala ma fa'atahu minaz zallat, dan tidak menyesal ketika melakukan dosa. Muni getun, tapi dia buatan pengen tinggal. Kadang ngoten niku, kita menyesal, tapi penyesalan itu tidak begitu kuat dari dalam hati kita. Tanda hati yang mati. Ketika sudah masuk ke level yang lebih tinggi lagi, orang yang hatinya sudah mulai ada tanda-tanda kematian, tidak peduli lagi dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ini tanda hati yang mati. Ma'alamatu mauti annahu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron. Nuwun sewu, Ibu, Bapak, jenengan kagungan putra ingkang pacaran apa boten? Terus amin anaknya. Sudah 19 tahun. Bapak Ibu ingkang putra-putranipun pacaran wonten nggih? Belum tahu atau tidak berani mengakui? Tidak pacaran ya? Kula menawi ngaos dateng PKPT Penemu Diponegoro Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro niku kula sering memprovokasi anak-anak. Saya lebih setuju kalau anak-anak berani menikah di usia muda. Kalau perlu jangan pacaran, kalau ada cowok yang mendekati langsung tantang. Berani enggak? Lamar langsung. Kenapa? Pacaran hari zaman saat ini kok Masya Allah, diawasi banget. Sangat menakutkan pacaran anak sekarang. Dan kita hampir tidak bisa menghentikan. Saya punya satu kenalan, berjilbab rapat, tidak pernah mau melepas jilbab ketika di luaran. Tapi dia di medsos sering video call dengan putra salah satu tokoh di kelompoknya dan tidak memakai pakaian. Sing sambat ibuke
sambat langsung datang pulau cerita, tahu sendiri. Maksud saya menyampaikan ini di depan orang tua kita tidak tahu, baik-baik saja, tapi ketika di kamar, siapa yang bisa menjamin anak kita tidak melakukan itu? Sakit jamin, tidak bisa. Bahkan pernah saya ditangisi salah satu cewek menghafalkan Al-Quran, dia kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam, hamil. Alhamdulillah, semoga anak kita dijaga, Allahumma amin. Kalau ingin mumpung ingat, kalau ingin mendoakan anak-anak, minta dilindungi dari perbuatan zina. Yang disampaikan oleh guru saya adalah bacakan surat Al-Qadr pada anak-anak kita. Terutama ketika yang ibu-ibu muda, ketika mengandung, sering-sering dibacakan surat Al-Qadr sambil mengusap perutnya. Suaminya ketika anak baru lahir, sering-sering di malam Jumat membaca Al-Qadr 12 kali, ditiupkan ke ubun-ubun anaknya, minta supaya di hati anak diisi Al-Quran, karena Al-Qadr ini menceritakan tentang turunnya Al-Quran. Kemudian di antara khosiyah menurut kalangan ulama-ulama yang dekat kepada Allah, keutamaan surat Al-Qadr ini menyebabkan anak kita dijaga dari perbuatan zina. Semoga anak kita dijaga, Allahumma. Ini contoh kecil ya, bahwa kita akan sulit untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kita kadang tidak sakit hati kita ketika melihat kemungkaran. Ketika anak kita pacaran, kita diam saja. Di hati kita tidak ada pengingkaran sama sekali kadang. Bahkan ada orang tua yang menangis ke saya, ini bagaimana anak saya kok tidak mau pacaran ini? Gitu itu. Kalau jawab, malah matur suwun, alhamdulillah, boten purun pacaran. Malah menyesal, ada. Ini hati yang mati, naudzubillah. Pada level yang paling bahaya, tanda hati yang mati ini adalah merasa aman dari makrullah, rekayasa, cobaan Allah untuk menjatuhkan manusia. Karena Allah ini dalam menjatuhkan manusia ini sangat tidak bisa kita prediksi. Kadang orang Islam baik, kemudian rezekinya ditambah. Hatta idza nasu madzukiru, sampai ketika mereka lupa dengan apa yang digunakan untuk mengingatkan. Ketika sudah rezeki diberi berlebihan, maka akhadnahum baghtah, kami akan mengambilnya secara mendadak. Dan ini cara Allah, makar Allah, rekayasa Allah untuk menjatuhkan kita itu sangat tidak bisa kita prediksi. Jangan-jangan kita yang kelihatannya beriman, kita yang kelihatannya baik ini sedang dalam proses direkayasa Allah. Kemudian penyebab hati yang mati, ini rangkaian terakhir. Penyebab hati yang mati. Nomor setunggal, yang menyebabkan hati kita mati adalah pertama kebodohan kita. Bodoh dalam tanda kutip, ketidaktahuan kita akan agama, ketidaktahuan kita akan implementasi penerapan agama sebenarnya. Banyak orang yang kelihatannya sholat, tapi sholatnya sama sekali tidak pernah menyentuhkan hatinya kepada Allah. Sholat buat nate ngredeg blas koyo ngredege waktu dekat dengan orang yang dicintai. Maka hatinya itu berawal dari kebodohan hatinya, ketidaktahuannya tentang agama. Kemudian yang menyebabkan hati ini bisa menjadi mati, meninggalkan ibadah dan melakukan kemaksiatan. Kalau singgung, ketika melakukan kemaksiatan di dalam hatinya deblok tadi. Deblok itu bahasa Indonesia ini kalau bukan paham. Kalau Pak Agus itu kamus bahasa Indonesia ini deblok itu buat ngomong. Ngefleknya pas. Ngeflek itu bukan bahasa Indonesia.
Flag nih. Sana bisa Indonesia toh? Di Indonesia kan. Sami kali bahasa Arab. Bahasa Jawa dulu bahasa Arab pun rona teroi, atroi. Yu'rafu ma'rif mautul qalbi bitarki ta'ah. Wa idmani dzunub. Kematian hati bisa diketahui sebab meninggalkan penghambaan, ketaatan dan terus-menerus dalam dosa. Ini saya ambil dari kitab La Tahzan karya Syekh A'id Al-Qarni. Kematian hati salah satunya karena meninggalkan ketaatan kita kepada Allah. Kalau bicara tentang ketaatan kepada Allah, Masya Allah cakupannya sudah sangat luas. Ibu-ibu marah kepada suaminya, berani kepada suaminya, ini sudah termasuk melanggar ketaatan kepada Allah. Sudah maksiat. Ini kok diopeni, nesu kali garbani diopeni, dipertahankan. Bapak-bapak itu selamat ini. Maka itu termasuk menyebabkan hati mati. Yang ketiga, keberanian kita meremehkan orang-orang yang soleh. Jangan salah persepsi, orang soleh ini sementara di kalangan kita terbentuk kesan bahwa yang disebut orang soleh adalah ulama, ustadz. Tidak. As-soleh ini Allah yang birutukilah wa hukutil ibad. Orang yang betul-betul menerapkan hak-hak Allah, kewajiban-kewajiban kepada Allah, dan menerapkan menjalani hak-hak manusia.